Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mencermati tentang kebenaran firman Tuhan di minggu yang kedua ini dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita boleh merenungkan bersama-sama tentang memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang kita bayangkan tentang rumah Tuhan? Mari kita mencoba untuk merenungkan tentang makna sebuah rumah Tuhan. Apa yang kita bayangkan? Mungkin kita menyadari bahwa pandangan seseorang tentang rumah Tuhan pastinya akan berbeda-beda. Orang bisa saja menganggap bahwa rumah Tuhan itu bisa bicara tentang fisik, gedung gereja yang ada di tempat ini. Tetapi orang juga bisa memandang bahwa sekumpulan orang-orang yang percaya itu juga rumah Tuhan. Karena setiap orang yang percaya yang didiami oleh Tuhan adalah rumahnya Tuhan. Nah, namun demikian saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk mencoba mencermati bahwa rumah Tuhan yang kita pikirkan sekarang ini bukan bicara tentang sekumpulan orang-orang yang percaya, tetapi memang diperhadapkan kepada satu keadaan di mana kita sedang ada di dalam sebuah rumah, di mana rumah itu menjadi sebuah sarana bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mencoba melihat ada yang biasa-biasa saja menanggapi keadaan, kondisi rumah Tuhan, ada juga yang memikirkan kondisi rumah Tuhan menjadi baik. Ada rumah Tuhan yang mungkin sangat jelek sekali tetapi sarana penyembahan kehadiran Tuhan begitu luar biasa. Ada rumah Tuhan yang begitu indah, megah, mewah dengan AC dan luar sebagainya. Tetapi terkadang orang tidak bisa merasakan apakah itu ada kehadiran Tuhan di dalam rumah Tuhan itu. Memang kembali kepada sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama kembali berbicara tentang rumah Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Daud secara khusus. Bagaimana ketika Tuhan hadir melalui bait Allah yang berjalan bersama-sama dengan orang Israel, melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Bagaimana rumah Tuhan itu bisa melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Sesuatu yang memang sangat sulit ketika kita mencoba untuk merenungkan apa yang dikatakan, apa yang dilihat oleh Daud secara khusus. Ketika kita mencoba melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya mencoba melihat di ensiklopedia masa kini dan mencoba untuk mencari tahu tentang aras, di Indonesia pohon ini dikenal dengan nama pohon aras. Pohon ini diketahui berasal dari wilayah pegunungan Mediterania. Ciri khas dari pohon cedar yaitu adanya batang dan cabang dalam jumlah yang cukup banyak dan memiliki kayu yang kuat. Mungkin Pak Tony lebih tahu dengan pengalaman-pengalaman dari pohon-pohon yang ditanam. Pohon yang paling berharga dan megah yang disebutkan dalam Alkitab adalah pohon aras di Libanon. Kata Ibrani untuk pohon ini adalah eres. Tinggi pohon ini mencapai 21 sampai 24 meter dengan dahan-dahan yang panjang menjulur ke samping. Dahan-dahan dari satu pohon aras panjangnya 33,8 meter dari ujung ke ujung. Keliling batang beberapa pohon aras adalah 9 sampai 12 meter. Pohon-pohon yang sangat besar ini terus tumbuh selama ratusan tahun. Pohon ini melambangkan kekuatan dan daya tahan serta terkenal karena ketabahannya, kekuatannya. Luar biasa ketika kita bersama-sama melihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bahwa rumah yang didiami oleh Daud adalah rumah yang kuat, rumah yang hebat. Rumah yang mungkin tidak ada karat, tidak ada rayap dan sebagainya karena kekuatan dari pohon aras ini. Namun demikian ketika dia membandingkan saudara sekalian dengan tabut perjanjian Allah yang ada di kemah-kemah, yang ada di padang belantara, akhirnya Daud merasa perlu
Kalau saya saja tinggal di rumah begitu baik, begitu indah, begitu megah. Bagaimana tabut perjanjian kok sampai pada berkeliling ke rumah-rumah, ke padang gurun, ke kemah dan sebagainya. Bagaimana saya harus bisa membangun yang jauh lebih indah dibandingkan saya ketika ada di dalam rumah saya. Itulah pemikiran daripada Raja Daud. Walaupun pada akhirnya kita sadar, kita tahu bahwa pada akhirnya yang membangun bukan Daud, tetapi Raja Salomo. Namun ada sesuatu perencanaan, ada suatu impian, ada satu cita-cita bagaimana rumah Tuhan itu bisa dibangun seperti rumah yang ditinggali oleh Daud. Nah, saudara sekalian, coba kita renungkan bersama-sama ketika melihat dua gambar ini. Saya mencoba melihat, ya ini impian saya juga ya, saya belum punya rumah, tapi saya ingin punya rumah yang minimalis seperti itu ya. Satu kamar cukup untuk berdua gitu ya, bukan 2x1. Tetapi ini sebuah impian. Tetapi ketika rumah ini yang kita miliki seperti ini, walaupun minimalis seperti ini begitu indah dan saya merasa sangat-sangat luar biasa pandangan kita terhadap rumah ini. Namun ketika kita melihat rumah Tuhan yang ada di samping kiri, apa yang kita bayangkan? Mungkin kita merasa itu biasa-biasa saja, lebih baik rumah saya yang lebih bagus daripada rumah Tuhan. Nah, saudara, mungkin ini menjadi pemikiran banyak orang. Tetapi bagaimana dengan Daud begitu hebat dan luar biasa? Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak berusia 5 tahun namanya Stella. Pada waktu itu dia berjalan bersama dengan ibunya. Lalu pada saat antri, anak ini melihat kalung mutiara. Dia ingin mendapatkan kalung mutiara itu. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Bunda, saya mau kalung mutiara itu." Lalu bunda ini melihat harganya 100.000. "Kamu pasti bisa, sebentar lagi kamu akan ulang tahun. Kamu simpan, kamu tabung, pada saat ulang tahun kamu bisa membeli kalung ini." Lalu Stella pulang melihat celengannya, kemudian dia buka, ada 45.000. Wah, masih kurang sedikit. Lalu dengan berbagai upaya dia mengerjakan pekerjaan rumah, membantu mamanya, dan esok harinya dikasih uang belanja, uang makan, uang jajan ya. Banyak sekali, ya lebih daripada cukup. Sampai pada titik seminggu ketika berulang tahun, omanya memberikan angpau 50.000. Dan akhirnya dia pergi ke tempat itu bersama dengan bundanya untuk membeli 100.000. Sangat senang sekali. Stella sangat senang sekali ketika dia harus sekolah minggu, dia memakai kalung itu. Ketika dia sekolah TK, taman kanak-kanak, dia memakai kalung itu, berjalan, berkeliling, kemudian dia bermain-main dengan teman-temannya, dia memakai kalung itu. Ketika tidur semuanya dia pakai kalung itu dengan sangat sukacita dan sangat bangganya. Dia punya seorang ayah yang mengasihi. Setiap kali tidur, ayah ini menceritakan terlebih dahulu sebelum Stella tidur. Ketika ayahnya menceritakan cerita sebelum Stella tidur, ayah ini berkata, "Nak, apakah kamu mengasihi ayah?" Stella berkata, "Iya ayah." Stella mengasihi ayah. "Bolehkah ayah minta kalung mutiaramu?" "Jangan ayah, jangan kalung ini. Ayah boleh minta apa saja yang aku punya. Boneka Barbieku, bahkan apapun yang ayah minta aku berikan, tapi jangan kalung ini." Ya sudah, lalu Stella tidur, ayahnya kemudian keluar. Seminggu berikutnya ketika cerita itu selesai, kembali dia mengatakan, "Stella, apakah kamu mengasihi ayah?" "Iya ayah." "Stella mengasihi ayah. Boleh ayah minta kalungmu itu?" "Jangan ayah. Ayah boleh ambil semua dari hadiah ulang tahun Stella, tapi jangan kalung ini."
Oke lah, baiklah. Kemudian Stella tidur. Lalu 2-3 hari kemudian ketika ayahnya mau menceritakan, dia masuk ke kamar Stella. Stella sedang menangis. Loh, kenapa kamu menangis? Lalu Stella dengan menangis, dia membuka genggaman tangannya. Dia sampaikan, ayah, aku berikan kalung ini untuk ayah. Aku mengasihi ayah. Lalu sang ayah ini membuka satu kotak kecil. Aku mengasihi kamu. Aku memberikan kalung mutiara yang asli untukmu. Sebuah kesempatan yang indah. Kadang-kadang ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, apakah kita siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Seringkali sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita, ketika Tuhan meminta untuk kita berikan kepada Tuhan, terkadang sulit kita untuk memberikannya. Kita punya sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Kita punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya talenta, kita punya waktu. Kita punya hal yang hebat dan luar biasa. Tuhan hanya mau ketika kita bersama-sama mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk rumah Tuhan. Tetapi ternyata terkadang kita menolak untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan minta waktu kita, terkadang waktu kita adalah waktu yang sisa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan minta kita untuk melayani, terkadang kita tidak mau melayani karena keegoisan kita. Seolah-olah kita tidak bisa dan tidak mampu, dan itu terjadi pada masa-masa sekarang ini, apalagi dengan COVID-19, dengan adanya ibadah online. Sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Memberikan waktunya untuk rumah Tuhan. Sarana-sarana bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Melalui apa yang terjadi, yang dialami oleh Daud berkenaan dengan pembangunan bait suci. Yang akhirnya Salomo yang akan meneruskannya untuk membangun. Kita menyadari bersama-sama. Bagaimana saudara dan saya, bagaimana Daud bisa memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ada 3 sifat bagaimana kita bisa memberi yang terbaik. Yang pertama, apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang kedua, apakah kita memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, apakah kita memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan? Kalau 3 sifat ini ada di dalam diri kita, saya yakin saudara akan memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kita lihat yang pertama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat sifat yang pertama yang dimiliki oleh Daud, sehingga Daud bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, dan saudara dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Maka ayat 1 dan ayat yang kedua adalah dasar daripada kehidupan Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, tetapi tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita meyakini bersama-sama bagaimana Allah berfirman kepada Daud. Bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Nathan untuk mengatakan kepada Daud, segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah kepada Daud melambangkan sebuah hubungan yang baik dengan Tuhannya. Kita bisa melihat bersama-sama sesuatu sifat yang sangat baik. Bagaimana Daud bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya Daud juga memiliki hubungan yang baik dengan hamba Tuhan yang bernama dengan Nathan. Hal yang sama yang perlu kita renungkan bersama-sama ketika kita bersama-sama ingin memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan, maka yang perlu menjadi koreksi dalam hidup kita. Apakah
hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat penting? Apakah hubungan dengan Tuhan itu membawa kepedulian saudara dan saya terhadap rumah Tuhan? Apakah hubungan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik? Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hamba Tuhan, sehingga peduli kepada rumah Tuhan, termasuk tentunya ada di dalamnya adalah pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam diri kita. Rasanya ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Kalau kita bersama-sama ingin memberi yang terbaik, maka saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kita diami sekarang ini sangat baik, sangat bagus. Tetapi apakah kita peduli terhadap apa yang sedang kita pikirkan? Bagi apa yang harus kita lakukan di dalam rumah Tuhan ini? Saudara punya talenta, saudara punya waktu, saudara punya hati. Kalau hubungan yang baik dengan Tuhan terjadi, maka saudara akan melakukannya dengan kerendahan hati demi dan untuk Tuhan dimuliakan melalui rumah Tuhan ini. Kita semua yang ada di tempat ini bisa merasakan kehadiran Tuhan di saat kita beribadah bersama-sama. Sifat yang kedua, saudara. Sifat yang kedua kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini ada kata, katakanlah, ayat yang keempat, katakanlah kepada hamba-hambaku Daud, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku? Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku. Lalu ayat yang kelima, aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Lalu ayat yang ke-6, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Nathan, kemudian Nathan menyampaikan kepada Daud, ada hal yang luar biasa. Nathan memiliki hubungan, memiliki pengalaman rohani, hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nathan kepada Daud adalah oleh karena pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ketika kita bersama-sama mencoba untuk mencermati hal ini, bagaimana Nathan menyampaikan itu kepada Raja Daud, ada hal yang sangat menarik bahwa Raja Daud juga memiliki pengalaman demi pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Mazmur bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan sebagainya oleh karena Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Tidak. Menyampaikan kepada Daud, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dan tentunya itu menjadi bagian dalam pengalaman kita. Pengalaman rohani menghasilkan kepekaan rohani yang dahsyat untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tentu tidak akan pernah melihat bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan bagi kita. Bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Adalah sebuah keajaiban yang seharusnya kita merasakannya. Karena kita punya pengalaman rohani yang ajaib. Pertanyaan kita adalah, apakah kita semua memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan kita? Kalau hal itu kita miliki, tentunya saudara dan saya akan memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sifat yang ketiga, saudara sekalian, yang perlu menjadi perenungan bagi kita, ayat 7 dan ayat ke-8. Dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudara sekalian, ini adalah pengalaman yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam pengalaman rohani Daud. Mengalami sebuah kemenangan demi kemenangan. Tetapi juga ini adalah bagian bagaimana orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang memiliki pengalaman rohani yang ajaib dengan Tuhan, tentunya juga pasti memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang urapan Daud dari Tuhan menjadi raja umat Israel. Ketika Tuhan mengurapinya, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan karena Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Daud di segala tempat. Tuhan menyelenyapkan musuh-musuh Daud. Nama Daud menjadi besar. Hubungan yang baik akan menghasilkan kuasa yang dahsyat dalam hidup orang percaya. Kuasa yang dahsyat akan melahirkan kehidupan memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bahkan tentu bagi pekerjaan Tuhan. Apakah kedahsyatan kuasa Tuhan pernah kita rasakan dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama merenungkan di saat kita bekerja. Apakah kuasa dahsyat Tuhan kita rasakan? Di saat kita dalam kehidupan keluarga, terhimpit beban-beban berat dan sebagainya. Apakah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita? Kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, semua oleh karena kuasa ajaib Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama saudara sekalian. Daud, walaupun dia tahu rumahnya begitu hebat dan mewah, tetapi sarana untuk pembangunan rumah Tuhan sudah dicanangkan. Jauh lebih baik dibandingkan rumahnya. Rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan? Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, inilah rumah Tuhan saudara. Inilah rumah saudara. Tuhan mau kita bersama-sama memberi yang terbaik. Berikan waktu untuk Tuhan. Berikan pelayanan yang Tuhan ingin kita berikan untuk Dia. Ada banyak hal yang kita butuhkan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan tidak mau menjadi pengemis. Tetapi Tuhan mau menjadikan saudara membuktikan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Karena saudara sudah menikmati pemberian yang indah. Hidup yang kekal, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ada di tempat ini, apakah kita siap untuk memberi yang terbaik? Ketika saudara dan saya ada di dalam pekerjaan, apakah saudara juga sudah memberi yang terbaik? Di dalam pekerjaan saudara. Kuasa yang dahsyat, pengalaman rohani yang ajaib akan menjadi bagian yang terus mengalir dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, akan melahirkan kehidupan yang siap untuk memberi untuk rumah Tuhan. Apakah saya dan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah saya dan saudara memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan? Kita renungkan, apakah saya dan saudara memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan? Dimanapun kita berada, seharusnya ketika sifat ini ada di dalam diri orang-orang yang percaya, termasuk Daud, beri yang terbaik untuk rumah Tuhan. Hanya masalahnya kita mau tidak memberi yang terbaik. Jangan berikan yang sisa-sisa. Jangan berikan hal-hal yang mungkin tidak baik, tetapi berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati.
kita semuanya. Kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Biarlah menjadi lagu respon bagi kita bersama-sama. Mensyukuri atas Dia yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Jadi boleh menjadi komitmen kita bersama-sama. Ketika Tuhan meminta kita untuk memberi yang terbaik, biarlah kita merelakan untuk memberikannya yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagi